قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut lagi pembahasan kita dari pembahasan Firqatun Najiyah. Sekarang kita masuk sesi yang ke-12, keutamaan tauhid. Nah, setelah kita lihat ahamiyatut tauhid atau urgensi tauhid, sekarang kita lihat keutamaannya. Kenapa kita pelajari keutamaan? Kita kadang semakin termotivasi kalau mengetahui keutamaan-keutamaan. Oh, saya harus bertauhid. Oh, saya harus meninggalkan kesyirikan. Jadi seperti itu. Monggo dibaca. Allah berfirman surat Al-An'am 82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-An'am 82. Baik. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Zalim di sini yang dimaksudkan adalah syirik. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang mendapatkan amnu, rasa aman. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat pengertian dari zulmin dalam ayat di atas, hadis Ibnu Mas'ud di bawahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, tatkala ayat ini turun, orang-orang Islam merasa terlalu berat untuk melaksanakannya. Mereka bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Maka Rasulullah SAW pun berkata menjelaskan, bukan begitu. Kezaliman di dalam ayat itu maksudnya adalah kesyirikan. Bukankah kalian pernah mendengar nasihat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladhulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar suatu kezaliman yang besar. Hadis ini muttafaqun alaih. Terus ayat di atas. Ayat di atas sangat mengembirakan orang-orang beriman yang senantiasa mentauhidkan Allah, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, serta menjauhi segala perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari azab Allah kelak di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini. Taib. Kita lihat tadi penjelasannya untuk ayat di atas Al-An'am 82 itu diterangkan oleh hadis di bawahnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Tatkala ayat ini turun, orang-orang Islam terlalu merasa berat karena dikatakan orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanannya dengan zalim. Siapa yang tidak berbuat zalim? Maka sahabat heran, ini siapa yang bisa memenuhi ayat ini? Wong kami sendiri menzolimi diri kami sendiri dengan maksiat. Maka ketika itu Rasulullah SAW pun berkata kepada mereka, yang dimaksud dengan zolim untuk Al-An'am ayat 82 itu adalah kesyirikan. Beliau katakan, laisa dzalik innama huwa syirku. Bukan seperti itu. Yang dimaksud itu adalah ini adalah perbuatan syirik. Lalu beliau katakan, tidakkah kalian itu mendengar firman Allah, ya bunayya, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya,
Luqman itu dari orang hitam juga. Kemarin kita sudah bahas tentang budak hitam ya. Sudah kita bahas tentang budak hitam dari Habasyah. Kalau yang jadi pemimpin itu budak hitam, wajib ditaati atau tidak? Wajib. Maka setiap pemimpin wajib ditaati meskipun zalim. Ya, maka itu meskipun zalim tetap ditaati. Pelajaran yang kemarin kita sudah lihat. Mau dia mau naikkan harga, mau dia mau ya paksa kita dengan sesuatu, selama dia bukan memerintahkan untuk maksiat dan dia tidak menyuruh kita untuk berbuat syirik, dia tidak menyuruh kita berbuat dosa besar. Cuma kezalimannya pada dirinya sendiri tadi, dia zalimi rakyatnya. Namun untuk yang lain dia berbuat baik, maka tetap wajib untuk ditaati. Nah, kaitannya dengan Luqman ini, Luqman pernah menasihati anaknya, putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian ayat tadi dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ini adalah ayat yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang tidak berbuat syirik, yang mereka yang mau menjauhi kesyirikan. Maka mereka dapat dua keutamaan di sini. Apa keutamaan dari Al-An'am ayat 82 di sini? Keutamaan yang pertama, mendapatkan rasa aman. Rasa aman di akhirat, selamat saking siksa, selamat dari siksa. Yang kedua, mereka mendapatkan petunjuk di dunia, meniti jalan yang lurus. Berarti sebaliknya, kalau orang yang berbuat syirik tidak mendapatkan rasa aman, juga tidak mendapatkan petunjuk. Maka kalau orang itu ya masih menekuni syirik terus, hidup tuh nggak pernah tenang loh. Coba kemarin harus dibahas gimana ilmu primbon kemarin. Coba mau lakukan hajatan pas hari itu, hitung-hitung, gelisahnya, waduh, kok pas ini ya? Ini kan hari sial bagi saya. Akhirnya nggak jadi tuh. Tenang nggak? Oh, nggak tenang. Mesti ada sesuatu yang lain untuk mendukung dia untuk lakukan hajatan tadi. Orang beriman, dia itu tauhidnya benar, benar-benar meninggalkan kesyirikan. Aman-aman saja, tenang-tenang saja karena dia tawakal kepada Allah. Gak khawatir, wah nanti badai besar gimana, wah nanti hujan besar gimana, wah nanti debu Merapi sampai sini gimana. Wah nyantai saja, ngaji-ngaji aja dia, tawakal saja kepada Allah. Tenang gak itu? Tenang sekali. Kalau tenang kayak gitu biayanya banyak nggak? Nah, biayanya banyak nggak habis? Enggak. Nggak usah ngundang pawang, nggak usah ngundang lain-lain. Ketika minta hitung-hitung hari itu bayar nggak itu Pak? Bayar nggak? Ya minimal ada teh, gula, ya nah. Bawa Pak tolonglah ini hitung ini anak saya ini mau rapi, arak nikah ini biar aman ya kan? Bawa nggak? Bawa apa? Betul kan tadi? Teh. Oh, rokok juga, wah. Wah, roisnya ini memang. Sempurna. Rokok sempurna lagi, oh, benar-benar sempurna berarti. Sempurna sesatnya. Nggak tenang loh kayak gitu, iya kan? Hitung-hitung dulu macam-macam. Jangan kena tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Namun orang coba tawakal itu, tenang-tenang saya yakin nanti Allah beri pertolongan. Ini badai besar yang muncul, sudah saya berdoa pada Allah saja. Allah nanti akan selesaikan kan? Bukan Pak Dukun tadi, bukan.
Bukan orang yang tadi hitung-hitung hari, bukan kan? Dia nggak akan menyelesaikan masalah kalau Allah itu turunkan musibah. Coba kalau Allah turunkan musibah langsung, dia bisa lawan itu musibah itu. Badai besar Allah datangkan, dia bisa lawan? Nggak ada yang mau lawan. Mau pawang sesakti apapun di sini, nggak ada yang bisa lawan kalau Allah turunkan badai. Mau lawan debu Merapi saja bisa kalah itu. Ada yang mau lawan kan? Mati juga kan? Iya. Padahal udah rosa dia. Hah? Padahal sudah sakti sekali itu. Mati nggak? Nggak ada yang bisa lawan coba. Pakai kesaktian apapun coba. Apa yang bisa lawan kehendak Allah coba? Iya kan? Nggak ada yang bisa lawan. Sesakti apapun, pakai ilmu apapun. Maka orang yang bertauhid itu hidupnya tenang, urusannya mudah, ya lancar gitu. Allah itu mudahkan karena tawakal pada Allah. Nah susahnya ini kalau mas-mas itu dapat calon nantinya itu keluarganya kayak gitu, wah susah antum sendiri nanti. Dipersulit loh kayak begitu. Hitung-hitung. Waduh Ustaz, saya sudah senang banget. Gimana ya saya itu disuruh hitung-hitung hari kayak gitulah. Mau cari yang lain. Kayak nggak ada wanita lain saja. Betul nggak? Ini untuk Simba ini punya putu banyak loh ini. Hati itu. Orang Jogja, Gunung Kidul tuh kona'ah loh itu. Nerima banget. Kamu tinggal seminggu kasih beras sama telur aja itu mungkin sudah wah, masih wes enak banget mas. Waduh. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Oh, itu betul itu. Makanya saya buat biro jodoh itu di Gunung Kidul. Ya. Namun kalau pas kamu dapat yang kejawen ya sudah kamu ya tawakal saja pada Allah kamu itu. Dipersulit bukan main coba hidupmu nanti. Ya, hitung-hitung macam-macam. Enggak tenang. Ini baca ayat ini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ingat ayat itu terus. Nah, sekarang syirik apa di sini? Nah, bisa dua macam. Syirik ada dua macam, Ji. Nah, syirik akbar, syirik besar, dan syirik kecil, syirik asghar. Dua-duanya dihilangkan. Makin syiriknya itu ditinggalkan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik makin sempurna ditinggalkan, dosa-dosa besar sempurna ditinggalkan, rasa aman makin sempurna, petunjuk makin sempurna. Berbanding. Kalau ini ditinggalkan makin sempurna, dosa-dosa tadi ditinggalkan makin sempurna, apalagi syiriknya makin sempurna ditinggalkan, dosa besar, maksiat, maka rasa amannya makin sempurna. Namun kalau syirik dia tinggalkan, dosa besar masih ada, maksiat masih jalan. Yang penting dia tidak berbuat syirik, rasa amannya berkurang, namun tidak kekal dalam neraka. Masih mending. Ya, namun tetap masuk neraka sesuai dengan kehendak Allah, masyiatullah, sesuai dengan kehendak Allah. Yang jelas rasa aman ini semakin berbanding, rasa aman itu makin besar kalau kita itu sempurna dalam hal meninggalkan syirik, apalagi kemarin bid'ah. Iya toh? Dosa enggak itu? Ya dosa besar, terus maksiat-maksiat lainnya. Makin sempurna ini tinggalkan, rasa aman nanti makin sempurna, petunjuk juga makin sempurna. Berbanding lurus. Namun intinya, kuncinya di sini, syiriknya ditinggalkan semuanya. Kalau syiriknya masih ada, bahaya. Apalagi syirik akbar, gak akan dapat rasa aman sama sekali, tidak akan dapat petunjuk. Kalau masih berbuat syirik akbar, syirik paling parah ini. Maka kuncinya tinggalkan syirik. Ya, kuncinya itu pada tinggalkan syiriknya. Terus yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq.
Iman mempunyai lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Lihat, iman itu ada bid'un. Bid'un itu 3 sampai 9. Bid'un wasituna syu'batan. Ada 60 sekian cabang. Lalu yang paling afdol, yang paling utama dari cabang-cabang iman tadi, yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, membersihkan gangguan dari jalanan. Gangguan apa di sini? Umum, ada duri, batu, ganggu orang, batunya besar di pinggir jalan, orang kalau lewat dengan motor bisa kesandung itu jadi jatuh. Gangguan disingkirkan. Apalagi yang lebih daripada itu. Ini jadi dalil nggak boleh ya orang itu beralasan untuk berjihad ya dengan cara meletakkan bom di jalanan atau di tempat-tempat maksiat. Wong di jalan dengan batu kecil saya tidak boleh ganggu orang. Apalagi bom. Iya kan? Logikanya pas kan? Iya. Berarti kalau paham seperti ini, wah, polisi nggak usah khawatir kalau ngaji kayak gini, ya nggak mungkin jadi teroris. Wong batu saja dia itu singkirkan, itu bagian dari iman. Terus yang ngebom itu apa? Ya mungkin nggak baca hadis ini, ya kurang ngaji. Makan gaji. Hah? Makan gaji. Kurang makan juga. Kurang ngaji atau tidak merujuk pada para ulama. Ya. Maka ada seperti itu. Harus ngaji yang benar berdasarkan pemahaman yang benar pula. Kalau gurunya yo sesat, ya muridnya juga ikut sesat. Sama, gurunya nggak benar berarti. Dan asalnya itu pemboman-pemboman yang terjadi di negeri kita ini, yaitu dari guru-guru itu yang seperti itu. Gurunya nggak pergi jihad, itu cuma yang pemuda-pemuda saja, pesepuh dia. Dia cuma berkoar-koar saja, panas-panasin, yang di bawah itu yang nyerang-nyerang. Istilahnya itu apa? Yang anak-anak muda yang bom bunuh diri itu apa? Nah, anak muda semuanya. Yang panas-panasin siapa? Wah, itu yang guru-gurunya itu. Gurunya itu pengecut, nggak mau turun sendiri. Ya, suruh yang di bawah yang muda-muda bom bunuh diri. Maka itu sudah jadi dalil tadi seperti itu. Nah, sekarang lihat yang ketiga, ja'a fi kitab. Di dalam kitab dalil Al-Muslim fi Al-I'tiqad wa At-Tathhir karya Syekh Abdullah Khayyat ada diterangkan sebagai berikut. Tauhid menjadi sebab seseorang masuk surga dan dilebur dosa-dosanya. Manusia karena sifat-sifat kemanusiaan dan karena memang dirinya yang tidak maksum senantiasa terjaga dari kesalahan, suatu ketika pasti akan terpeleset dan terjerumus melakukan kemaksiatan. Jika dia seorang yang benar-benar mentauhidkan Allah murni dan bebas dari kotoran syirik, maka ketauhidan dan keikhlasannya dalam mengucap la ilaha illallah itu akan menjadi sebab dileburnya dosa-dosa dan kemaksiatannya itu. Hal itu dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba utusannya, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba utusannya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga apapun amalan yang dilakukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lihat, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah
dan Allah lah satu-satunya disembah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam serta ruh darinya. Kemudian wal jannatu haqqun, dia mengimani juga surga benar adanya. Wan naru haqqun, neraka benar adanya. Adkhalahallahul jannah, Allah akan masukkannya ke dalam surga. Ala makana minal amal, apapun amalnya. Di sini di salah satu pengertian apapun amalnya, artinya gini. Orang yang bertauhid meninggalkan syirik, apapun amalnya akan masuk surga. Yang penting apa? Yang penting bertauhid dan meninggalkan syirik. Saya ulang. Yang penting bertauhid dan meninggalkan syirik, apapun amalnya. Yang penting nggak ada syirik di sini ya. Apapun amalnya maka akan masuk surga. Makna yang kedua. Ya, makna yang kedua, kalau tadi apapun amal yang kita terjemahkan. Nah, yang kedua, orang yang bertauhid dan meninggalkan syirik akan masuk surga sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Kalau tadi yang pertama apa? Apapun amalnya, amalnya apapun, dosanya banyak tetap masih bisa masuk surga. Kalau di sini sesuai dengan amalnya, berarti dia makin mudah masuk surga kalau syirik ditinggalkan, plus bid'ah juga ditinggalkan, ya kan? Plus dosa besar juga ditinggalkan, maka lebih mudah masuk surga. Lebih mudah. Makin itu bersih, dosa-dosa tadi bersih, makin mudah masuk surga. Berarti kalau masih ada dosa selain syirik tadi, ya, syiriknya tinggalkan. Namun masih ada dosa selain syirik, maka sesuai dengan amalnya nanti. Oh, berarti nanti dia ada peluang disiksa dulu dalam neraka, baru nanti masuk surga. Berarti ada dua makna ya. Yang pertama, apapun amalnya, dosa-dosanya banyak nggak apa-apa. Yang penting apa tadi? Syirik nggak boleh dilakukan. Kalau syirik dilakukan selesai, tidak usah dibahas lagi. Yang penting bersih dari syirik. Apapun amalnya itu membuat dia masuk surga. Namun masuk surga ada dua keadaan. Yang pertama masuk surga ini langsung. Yang kedua mampir dulu. Yang penting masuk surga. Iya kan? Iya. Masuk surga ada dua macam. Masuk surga langsung, nggak mampir-mampir. Yang kedua mampir dulu, yang penting masuk surga. Mana yang enak berarti? Langsung. Ya. Gak tahu mampirnya berapa lama kan? Kalau mau mampir-mampir. Makna yang kedua sesuai amalnya. Jadi tingkatan dia di surga sesuai dengan amalnya. Intinya di sini punya makna besar, Bapak Ibu-ibu, para jamaah. Ini punya makna besar. Orang itu yang penting tidak berbuat syirik. Yang penting tidak berbuat syirik. Dia punya dosa maksiat, punya dosa-dosa yang lainnya. Yang penting syirik ini nggak ada, atau yang dosa selevel syirik tidak ada, maka dia akan masuk surga dengan cara masuk surga yang dua macam tadi. Namun kalau syirik ada, gimana coba? Kalau syirik ada gimana? Selesai. Gak usah bahas masuk surganya. Ya, masalahnya itu ada syirik atau tidak. Itu pentingnya di situ. Terus lanjutannya lagi, maksudnya semua persaksian yang diucapkan oleh seorang muslim sebagaimana tersebut di dalam hadis di atas mewajibkan dirinya masuk surga. Tempat segala kenikmatan berada, sekalipun dalam amal perbuatannya terdapat dosa dan kekurangan. Nah, lihat di garis bawah itu. Sekalipun dalam amal perbuatannya terdapat dosa dan kekurangan-kekurangan. Yang penting apa tadi di atas disebutkan? Yang penting dia itu bertauhid.
Yang tadi hal-hal yang tadi yang disebutkan di atas itu, dia bersaksi la ilallah dengan benar, Muhammad Rasulullah dengan benar, mengakui Isa juga sebagai ya hamba Allah dan Rasulnya, kemudian mengakui surga, neraka, maka Allah memasukkannya ke dalam surga tadi. Walaupun punya kekurangan, ada dosa-dosa selain perbuatan apa? Syirik. Terus hal ini sebagaimana? Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Allah berfirman, "Wahai bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tetapi engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku beri engkau ampunan yang sepenuh bumi pula." Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ad-Diya. Lihat, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani lam tusyriku bi syai'a la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Andai engkau itu mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Dosanya sepenuh bumi. Di sini Nabi SAW, Allah berfirman, ya dalam hadis qudsi ini pakai bandingan yang tinggi, pakai permisalan yang tinggi. Andai dosa itu sepenuh bumi, ya andai dosa itu sepenuh bumi, datang dengan dosa sebanyak itu, namun orang ini tidak berbuat syirik kepada Allah, maka Allah datangkan juga ampunan sepenuh bumi pula. Ampunan sepenuh bumi pula. Menunjukkan bahwasanya penting meninggalkan syirik, karena dengan meninggalkan syirik, ya, dengan meninggalkan syirik gimana? Akan datang ampunan sepenuh bumi pula. Anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang luar biasa bagi orang yang bertauhid, bagi orang yang tidak berbuat syirik. Terus dalam hadis lain disebutkan. Dalam hadis lain disebutkan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, niscaya dia akan masuk surga. Dan barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, niscaya dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Siapa saja man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia bawa dosa syirik, berarti syiriknya belum ditobati, dia belum bertobat dari dosa syirik. Maaf, siapa yang meninggal dunia tidak dulu di sini, tidak berbuat syirik, berarti selamat dari syirik ketika meninggal dunia. Kalau pernah berbuat syirik, berarti pernah dia berbuat syirik, dia tobat, berarti sudah terhapus, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, siapa yang meninggal dunia berbuat syirik kepada Allah, dia berbuat syirik kepada Allah, dosa syiriknya dibawa mati, tidak taubat. Itu maksudnya. Dia dibawa mati dosa syirik, tidak bertobat, dakhalan nar. Maka dia akan masuk neraka. Berarti yang penting di sini apa? Selamat dari syirik. Maka orang akan masuk surga. Namun kalau ada dosa syiriknya gimana tadi? Dibawa mati. Dosa syiriknya dibawa mati. Beda kalau dosa syiriknya sudah bertobat, selamat dia. Alhamdulillah sudah dapat hidayah. Dulu masih punya yang macam-macam tadi, masih punya ritual-ritual syirik. Sekarang tobat, terhapus nggak? Terhapus nggak? Terhapus. Alhamdulillah. Allah beri taufik. Sayangnya itu kalau ada yang nggak sadar-sadar juga. Sudah banyak majelis pengajian nggak mau ikut ngaji. Sudah banyak peringatan di mana-mana nggak mau dengar. Mati dalam keadaan berbuat syirik. Apa akibatnya? Masuk neraka. Ini nggak ada transit ini. Ini bukan mampir ini. Ya. Apa nanti dosa syiriknya dibersihkan masuk surga? Oh enggak. Syiriknya itu yang membuat dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Syirik akbar lebih-lebih lagi. Berarti kita kalau sudah tahu syirik, tinggalkan, tobat. Dan sudah tahu kalau itu perbuatan syirik, jangan diulangi lagi. Tobat itu seperti itu. Tobat itu 3 syarat.
Yang pertama menyesal, yang kedua itu kembali taat, yang ketiga bertekad tidak mau ulangi lagi. Yang pertama syarat tobat menyesal, bukan bangga loh, menyesal. Yang kedua kembali taat. Kembali taat berarti syiriknya ditinggalkan. Kalau meninggalkan sholat berarti sholatnya dikerjakan. Yang ketiga bertekad tidak mau mengulangi lagi. 3 syarat ini penting. Ada syarat yang keempat ditambahkan oleh Ibnu Katsir, kalau itu berhubungan dengan masalah sesama manusia diselesaikan. Punya utang diselesaikan. Pernah zolimi orang minta maaf. Pernah gibahin orang minta maaf. Itu karena sesama manusia. Selesai bahasan ke-12. Istirahat 1 menit, baru lanjut bahasan 13.